Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silakan anda ibu dikondisikan dulu tempat duduknya, dirapikan. Tempat ibu. Agar pembelajaran kita nyaman ya. Anda main HP bu. Anda Angel ngapain? Angel main HP bu. Main laptop. Iya bu main laptop bu. Buku-buku atau barang-barang yang tidak diperlukan dalam pembelajaran ibu tolong disimpan terlebih dahulu ya. Oke bu. Nah, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik, luar Bu. biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, semangat sekali ya. Alhamdulillah. Terlebih dahulu kita akan berdoa untuk memulai pembelajaran. Silakan anak-anak ibu berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ibu ingin cek kehadirannya dulu. Siapa di kelas ini yang tidak hadir? Firma bu. Siapa lagi? Tadi ada datang bu. Riando, Cabut bu. Riando Ada cabut. bu. Cabut bu. Tadi datang mereka bu. Riando cabut. Nanti dikasih aja absen. Oke bu. Keterangannya ya. Nah, Nah, kemarin sudah ibu katakan kita akan mempelajari apa hari ini? Tentang apa? Protista bu. Nah, ya itu masih ingat ya. Iya. Nah, Pasti. nah, baiklah kalau kita mempelajari tentang protista hari ini. Apakah protista itu sama dengan bakteri? Saya tidak. Mirip bu. Protista mirip atau tidak? Mirip. 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 Dari mana dimiripan? Kalau Dari dia. Dengan apa bu? Dengan bakteri. dengan bakteri protista. Kecil bu, iya. Mirip pada Kecil. sama kecil. Di bawah 50% lah gitu. Ukurannya kecil sama kecil. Gak bisa kita lihat dan ada beda. Ada samanya, ada bedanya. Nah, ibu jelaskan lagi dan ibu berikan penguatan agar kalian paham ya. Nah, di protista ini dia sejatinya berbeda dengan bakteri. Kalau bakteri ini dia tidak mempunyai inti sel atau bersifat prokariot. Prokaryotik. Kalau protista pun dia strukturnya lebih kompleks dari bakteri. Nah, dan dia pun berbeda kingdomnya nih. Kalau bakteri itu termasuk ke dalam kingdom apa? Ada yang tahu? Kolera bu. Nah, kolera. Kolera ya. Dan protista mempunyai kingdom tersendiri ya. Nah, saat ini kita akan mempelajari tentang protista. Adapun tujuan kita mempelajari protista yaitu dan ibu sekalian bisa mengetahui ciri-ciri dari protista dan mengetahui karakteristik dari protista itu sendiri dan ciri-ciri umum dari protista. Nah, jadi pas kalian di alam nanti bisa kalian mengetahui dua jenisnya apa, pengelompokannya apa. Jadi kalian nggak salah lagi membedakan antara bakteri dan protista ya. Ibu. Maya tolong diperhatikan itu dulu ya. Nah, agar kalian lebih paham tentang materi kita pada hari ini, ibu ingin membagikan LKPD terlebih dahulu. Oke bu. Nah, sekarang kita mempelajari tentang materi protista yang mana. Setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan tahu protista mana yang menguntungkan, protista mana yang merugikan bagi kehidupan kita nanti. Nah, sebelum itu, sebelum kita masuk kepada materi, ibu ingin memancing dulu nih pengetahuan kalian tentang protista ini. Dan ibu akan membagikan LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, silakan berhitung. Kita bikin aja 2 kelompok besar. Silakan berhitung dari Oke. Putri dulu. 1, 2, 1, 2, 1. Nah, silakan kalian duduk dulu berdasarkan nomor Yang kelompok 2 Di sini.
kalian mengerjakannya. Wow. 5 menit, Bu. Jika tidak ada yang kalian pahami, silakan tanya sama ibu ya. 5 menit, Bu. Iya, gak lama-lama biar cepat selesai. Oke. Itu merugikan, mengumpulkan dari tujuan. Klasifikasi protista. Bu, pertanyaannya klasifikasi protista. Iya. Ini ya. Iya, tahu kok. Iya kan semuanya. Ya, dikira nggak tahu. Kelompok ini ada yang nggak paham? Ada, Bu. Ya udah tanyakan apa yang nggak paham dari kalian. Iya, Bu. Protista itu gimana sih seharusnya gambarnya? Udah Bu, udah mau selesai masih Bu. Sudah Bu, sudah selesai. Halo. Sayangnya sayang. Halo. Ya aku sini pergi mana sayang? Tapi ternyata kilonya Ya ada. Udah selesai belum? udah, Bu. Oke, Bu. Nah, baiklah. Ibu tunggu ya. 2 menit lagi. Tunggu, kita ikut kerja kelompok, Bu. Ya, Bu, deh Nanti dikasih nilainya. Ngapain nuduh-nuduh yang putih gitu? Ya, diskusi Maya. Iya, Bu. Aku nggak ada. Baiklah, 2 menit sudah berlalu. Ibu muter, Bu. Tunggu loh, Bu. Tadi disuruh nyari kalian duduk di sana. Sabar, Bu. Udah Bu, kami udah Bu. Sabar, Bu. Bu, lah Bu. Protista tuh sulit, Bu. Jadi Ibu tuh harus Ya makanya kalian dengarkan ibu berbicara. 5 menit sudah berlalu. Kelompok siapa dulu yang mau menampilkan? Baiklah, kepada anak silakan. Oke, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tadi 2, yaitu pertanyaan dari Ibu, pengertian apa itu pengertian protista. Protista adalah mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan, atau jamur. Mereka pernah dikelompokkan ke dalam satu kerajaan bernama Protista, tetapi sekarang tidak dipertahankan lagi. Nah, Protista merupakan organisme eukariotik karena inti sel penyusun tubuhnya dilindungi oleh membran inti. Anggota Protista ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Mungkin sekian hasil diskusi kelompok kami, dikembalikan lagi kepada Ibu. Silakan duduk. Ya, Bu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat kelompok 2 silakan program kelompoknya saya presentasikan. Mainnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi, di mana tertera di LKPD dengan pertanyaan klasifikasikanlah protista. Yang pertama ada protista mirip hewan, contohnya Flagellata, Ciliata, Rhizopoda. Dan juga ada protista mirip tumbuhan seperti Euglandophyta, Chlorophyta, Chrysophyta, Pyrophyta, Paephyta, dan Rhodophyta. Dan juga ada protista mirip jamur seperti contohnya Myxomycota atau Oomycota. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, materi selanjutnya, jadi selanjutnya terlebih dahulu dikumpulkan dulu KPD. Oh iya Bu, lupa Bu. Nanti ibu tanya lagi ya. Iya Bu. Lebih paham lagi materinya. Nah, dari yang dipresentasikan oleh teman-teman kalian tadi, siapa yang bisa mengulangi apa itu protista?
Iya Bu. Oke. Dan saya Bu, Baik, kepada protista itu Bu mikroorganisme eukariota yang bukan termasuk hewan, bukan juga termasuk tumbuhan dan bukan juga jamur Bu. Itu Bu. Ya. Benar kan Bu? ya benar. Yeay. Nah, jadi ibu tegaskan lagi. Jadi protista itu merupakan suatu Jadi protista itu merupakan eukariota sederhana yang dia itu bukan hewan, tumbuhan, tapi dia itu memiliki kemiripan sendiri dengan hewan, tumbuhan, dan jamur. Nah, selanjutnya di sini ibu mau tanya lagi. Tadi kan kita sudah membahas tuh. Ada berapa klasifikasi dari protista? Tiga Bu. Ya, tiga. Ada protista mirip hewan, ada protista mirip tumbuhan, ada protista mirip jamur. Yang pertama apa? Protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, protista mirip jamur. Yeay. Ya benar ya. Tadi foto lagi foto dan sampai bikin foto. Hewan, tumbuhan, jamur ya Bu. Iya. Kenapa protista itu dikatakan dia mirip jamur? Kenapa protista itu dikatakan dia mirip hewan? Apa alasannya? Karena dia tuh Bu, Kenapa? Ada yang tahu? enggak Bu. Nah, Jangan dia dikatakan. Ada yang tahu kenapa dia dikatakan dia mirip hewan? Protista itu dikatakan mirip hewan. Karena dia memang berbentuk hewan. Iya, dia mirip hewan Bu. Iya Bu, hewan. Nah, ibu jelaskan ya. Kenapa protista itu dikatakan dia mirip hewan? Karena dia tidak mempunyai klorofil atau dia tidak bisa memasak makanannya sendiri. Nah, selanjutnya protista mirip tumbuhan. Kenapa dia dikatakan mirip tumbuhan? Ada yang tahu? Ya Bu. Ya, kepada media. Protista mirip tumbuhan karena protista tersebut bisa menghasilkan makanannya sendiri dan memiliki klorofil Bu. Nah, ada yang lain? Pintar apa alias? Betul ya kata media tadi. Dia dikatakan mirip tumbuhan karena dia. Oh, tenang dulu, ibu mau menjelaskan sebentar. Bentar Bu. Media. Nah, tapi gini. Dia dikatakan mirip tumbuhan karena dia bisa menghasilkan makanannya sendiri, yang artinya di sini mengubah zat anorganik menjadi zat Organik. Nah, betul. Karena dia memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis. Nah, selanjutnya kenapa protista itu dikatakan dia mirip jamur? Ada yang tahu? Kenapa dia dikatakan mirip jamur? Ada yang tahu? Kenapa Nana ketawa-ketawa? Nana tahu kenapa dia dikatakan mirip jamur? Karena dia struktur itunya mirip dengan jamur. Iya Bu. Masuk ya. Betul ya. Nah, dia dikatakan mirip jamur karena dia menghasilkan enzim eksogenik untuk melakukan penguraian terhadap inangnya. Enzim eksogenik itu apa Bu? Enzim yang dapat mengubah substratnya atau yang bisa menguraikan tidak baik tempat dia habitatnya. Nah, selanjutnya ada gambar yang ibu sajikan di PPT. Apakah ada yang tahu ini protista mirip apa? Itu protista mirip hewan Bu. Nah, ini Protista mirip jamur. Jamur. Nah, Itu protista mirip tumbuhan Bu. Protista mirip tumbuhan. Nah, jadi kalian ada yang tahu itu memang namanya protista mirip hewan. Ya, Kalian tahu. ada yang tahu namanya apa? Protista namanya. Ya, itu namanya protista. Tapi Yang mirip ada yang
Oh, di kota. Apa? Oh, di kota. Oh, iya. Di Sobota. Oh, di kota. Ya, Ya, benar itu jamur di kota atau dinamakan dengan jamur apa? jamur air. Nah, Jamur air. Nah, Oh, itu hidup di air berarti. Ya, sedikit aja. Sedikit lagi ya di kota. Ya, Bu. Itu bersama berapa ketawa terus? Udah paham belum materinya? Mau nggak ibu di depan? Enggak, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri protista. Oke, Bu. Ada yang bisa bacain? Yang lain nggak, Bu? Ciri-ciri umum protista yang pertama memiliki membran nukleus, yang kedua umumnya seluler, tapi ada juga yang multiseluler. Ya, umumnya memiliki Kenapa kalian kecil? Apalagi? empat hidup bebas atau sebagai parasit. Kenapa ketawa-tawa? Ada yang lucu apa tuh? Ya, Bu. Kelima itu habitatnya di laut, air tawar, tanah, dan hidup lainnya. Benar ya. Nah, jadi dari penjabaran materi kita pada hari ini, apakah ada yang ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada yang bertanya? Tidak, Bu. Jika tidak ada yang bertanya, ibu yang bertanya. Wah. Nah, kan protista ini habitatnya di laut ya? Ya, Bu. Coba berikan ibu contoh. Ya, Bu. Protista yang di laut. Ya, Bu. Laut. Coba gang-gang. Galgal. Gang tuh. Alga bisa, Bu. Alga. Iya kan, Bu? Iya bisa. Alga atau galgal itu yang bisa kita konsumsi itu seperti apa? Rumput laut, Bu. Rumput laut, Bu. Betul. Ada yang sering rumput laut ya? Saya, Bu. Ada, Bu. Soalnya di rumah saya, Bu, ada tuh, Bu. Orang yang jualan, Bu. Jadi kalian kan Air tahu rumput laut itu ya, Bu. merupakan protista ya. Oh, itu tuh protista juga. Berarti yang kami makan itu Protista mirip jajab tumbuhan, Bu. Kalau kalian bilang mirip jamur, nggak duduk konsep kalian. Percuma aja ibu berapa dari tadi. Berarti itu mirip tumbuhan, Bu. Iya. Itu merupakan jenisnya galgal ya. Iya, Bu. Nah, sabar. Jadi, dari penjabaran materi kita dan sudah juga ibu sudah bertanya, adalah adakah dari Ananda yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Yang lain dong. Siapa yang mau kami tadi sudah Widya ya? Udah, Anda. tadi. Saya, Bu. Ah, si Putri belum tadi, Bu. Ya, Putri silakan. Protista itu terbagi tiga, Bu. Ada protista yang mirip hewan, tumbuhan, dan jamur. Ciri-ciri umum dari protista itu yang pertama memiliki membran nukleus. Yang kedua, umumnya unik. Kenapa ketawa? Cuma nulis kesimpulan ketawa pula. Ciri umumnya memiliki membran nukleus, semuanya memiliki uniseluler, tapi juga ada yang multiseluler. Terus semuanya memiliki mitokondria, Bu. Terus dia tuh hidup bebas dan juga sebagai parasit, Bu. Tambahan, Bu. Iya, udah deh, Bu. Ada yang Tambahan, ada, Bu. Kan klasifikasi dari protista itu kan ada protista mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur, Bu. Iya. Protista mirip hewan itu karena ada beberapa protista yang tidak memiliki yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri dan tidak memiliki klorofil. Selanjutnya protista mirip tumbuhan itu ada beberapa protista yang bisa menghasilkan makanannya sendiri, Bu. Nah, benar ya. Atas apa yang diberikan kesimpulan tadi oleh Widya dan Putri, dihapus dulu dong pemirsa. Nah, setelah kesimpulan tadi, karena kalian banyak ketawa nih di kelas ini pas pelajaran ibu ada memberikan kalian tugas di LKS-nya halaman 1 sampai 10. Kerjakan dan kita tunggu besok di Banyak, Bu. Banyak.
peranan protista dalam kehidupan masing-masing, dan tolong kalian baca-baca itu Materi tubuh. ya kalian baca Baik, itu Bu. agar kalian besok kalau ibu tanya kalian paham. Baik, Bu. Baca terus. Maaf ya Bu. Ya, nggak apa-apa. Nah, sebelum kita karena melakukan pelajaran kita sudah habis, jika ada kesalahan dan penyampaian materinya yang belum dimengerti, kalian pelajari dulu atau kalian pelajari lagi di rumah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, jika ibu ada salah kata yang suka marah-marah di sini, kalian harus juga introspeksi diri